Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Adalah benar yang dibilang oleh Komnas HAM bahwa subjek atau pelaku dari pelanggaran HAM itu adalah aparat negara atau negara sendiri. Tapi sebaliknya, di negeri yang hukumnya lebih maju dari kita, melanggar, mencelakai, mencederai aparat, polisi atau tentara atau aparat lainnya, itu adalah melawan negara. Karena itu hukumannya jauh lebih tinggi dibanding pelaku biasa membunuh orang biasa atau mencederai orang biasa. Dan sekarang saya mau ke pengacara almarhum Deki Rio Rama Baskara. Gimana tanggapan Anda terhadap hasil dari tim investigasi TNI? Tanggapan saya selaku kuasa hukum mewakili tim maupun mewakili keluarga mengapresiasi hasil yang telah dipublikasi selama ini. Cuman itu tidak kemudian serta-merta memenuhi rasa kehausan kita terhadap pemenuhan rasa keadilan itu. Karena bagi kami, dari awal ketika pasca kejadian yaitu tanggal 23, kami meminta adanya TPFG, tim pencari fakta yang sifatnya gabungan. Bukan yang hanya TNI saja, bukan yang hanya Polri saja atau Komnas HAM saja. Tiga ini kemudian bersinergi bagaimana untuk hasil yang dihasilkan itu bisa lebih independen datanya. Kita bisa bandingkan ketika beberapa waktu yang lalu dari Polri mempublis ada sekitar 17 orang. Dari TNI ada 11. 17 dengan 11 ada selisih 6. Ada selisih 6. Ini hal yang menarik. Jadi kenapa kami pertama mendesak untuk dihadirkannya TPFG yang kemudian bertanggung jawab kepada Presiden. Di luar itu kami tetap memberikan apresiasi terhadap hasil ini. Tetapi dampak dari ini semua itu yang tidak bisa diselesaikan. Fokus utama yang harusnya diselesaikan adalah di dalam lapas yang menjadi simbol negara. Itu adalah ada 4 nyawa anak manusia yang dibantai secara biadab di dalam. Itu yang harus diselesaikan. Sehingga kalau misalkan masyarakat Indonesia melahirkan solidaritas atas jiwa kesatria, maka izinkan saya malam ini mengatakan pada tanggal 19, yaitu hari Selasa saat penangkapan, keempat orang itu sudah menyatakan siap bertanggung jawab. Artinya mereka pun kesatria untuk mengikuti proses hukum ini. Tetapi itu kemudian digiring kepada isu yang saya rasa tanpa membutuhkan fatwa, saya berani katakan itu adalah isu yang sesat dan menyesatkan. Dengan mengatakan ada preman di situ. Nah, kalau preman ini menjadi hal yang menarik, karena secara fakta di Jogja, kawan-kawan yang dikatakan preman 4 orang ini, mau tidak mau membawa dampak kepada di luar yang 4. Saya kasih contoh di satu daerah yang ada di Jogja. Sampai ada tulisan, mahasiswa, saya sebut saja daerahnya, mahasiswa NTT dilarang untuk kos di situ. Ini menjadi dampak yang ketika tidak diselesaikan, maka menjadi isu Kamtibmas yang masih lagi-lagi menjadi tanggung jawab polisi dalam hal ini. Ya, tapi kalau soal preman dengan sikap masyarakat yang kemudian mahasiswa NTT mendapatkan dampaknya, saya kira 2 hal yang berbeda. Artinya dari pihak TNI mengatakan bahwa itu preman. Ya, kalau masyarakat awam melihat juga, kalau orang itu bukan preman mana berani membunuh Kopassus. Saya rasa persoalannya bukan terletak pada di situ ya. Saya berani mengatakan mereka bukan preman karena 4 ini kalau kemudian kita artikan. 1, Juan. Juan itu masih terhitung sebagai anggota Polri. Deki itu memang tenaga keamanan. Begitu juga dengan Dedi. Adi itu masih tercatat sebagai seorang mahasiswa. Sehingga pengertian preman sebenarnya itu harus diredaksikan dengan benar, sehingga tidak membawa dampak untuk mencederai yang lain. Karena preman sampai saat ini, apakah mereka yang menjaga keamanan itu dikatakan preman?
Maka yang menjadi soal adalah mereka ketika mereka berasal dari luar Jogja, saya sebut. Lepas dari masalah itu, kalau ada mengatakan penjaga keamanan apakah preman, banyak sekali organisasi-organisasi keamanan yang sesungguhnya organisasi preman. Bahkan organisasi penagih utang pun banyak yang preman. Iya, dan dipakai oleh perusahaan-perusahaan leasing, oleh perusahaan-perusahaan apa namanya, kredit card. Ya itu bukan sesuatu yang membantah bahwa itu bukan preman. Ya, sedikit banyak saya ingin mengungkap juga pada tanggal 13 kemarin itu kawan-kawan sudah menyuarakan bahwa tetap kita anti terhadap premanisme apapun bentuknya. Nah, di situ juga di Reskrim Umum sudah menyatakan bahwa keempatnya, sekali lagi, keempatnya itu bukan preman, tetapi pelaku pengeroyokan. Nah, maksud saya, biarkanlah jalur ini diselesaikan secara paripurna, tanpa mencederai yang lain gitu loh. Ya, itu kalau itu setuju, apalagi kalau sampai ada pengumuman, tapi itu dampak psikis publik, bukan karena dinyatakan preman, bahwa tidak menerima indekos dari daerah ini, itu psikisnya publik Jogja atau publiknya di Solo sana. Saya mau ke Kontras. Apa tanggapan Kontras terhadap hasil investigasi? Kalau hasil investigasi dari TNI AD, saya pikir itu patut diapresiasi. Satu kemajuan, tetapi kalau dilihat dari beberapa kasus terakhir di mana kekerasan dilakukan oleh anggota TNI, itu juga bukan sesuatu yang mengejutkan. Kasus Jeneponto, penyerangan sejumlah anggota TNI ke sejumlah desa di Jeneponto, itu juga direspon cepat, lalu dibawa ke pengadilan. Kasus ketika video YouTube penyiksaan di Papua, itu begitu terkuak, TNI juga mengambil inisiatif cepat, langsung direspon dan dibawa ke pengadilan. Saya pikir kalau di soal yang itu, saya pikir TNI sudah canggih dalam soal respon-meresponnya. Persoalan kita hari ini bukan di soal cepat atau tidak. Saya pikir TNI sudah lewat di fase itu. Persoalan kita adalah bagaimana menafsirkan peristiwa-peristiwa tersebut. Di satu sisi saya menganggap bahwa memang Undang-Undang 31 tahun 97 yang mengatur soal peradilan militer memberikan ruang yang sangat cepat buat TNI untuk merespon. Artinya dengan bahasa lain saya mau bilang TNI cepat memeluk kasusnya dan berproses. Di sisi yang lain saya melihat dalam banyak kasus Komnas HAM atau polisi cenderung mengambil cara yang berbalik arah. Misalnya tadi Komnas HAM menjelaskan ada proses Undang-Undang 39 melakukan pemantauan baru melakukan penyelidikan. Buat saya ada hal yang apinya sudah besar kan harus dipadamkan segera. Bukan diuji dulu nih apinya berapa besar, dipantau dulu baru dipadamkan. Saya pikir ada proses yang harus bisa diintervensi. Komnas HAM ini keenakan dengan proses-proses yang lama sehingga membuat kasus itu terdominasi oleh institusi pelaku misalnya dari pihak TNI. Buat saya apa yang dilakukan oleh TNI kalau dilihat hari ini bisa baik saja, tetapi itu tidak menggugurkan yurisdiksi hukum lain untuk menangani. Misalnya pihak TNI mengatakan ini 11 orang. Mungkin untuk kepentingan kemiliteran, frame yang dipakai memang melihat pada 11 orang ini. Tetapi dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, begitu, yang diduga terjadi, menurut saya bisa lebih dari 11 dan itu domainnya atau yurisdiksinya ada pada Komnas HAM gitu. Jadi buat saya ini hari kalau misalnya tadi Rio mengatakan bahwa ada tim gabungan mungkin sudah agak sedikit lewat jauh, tetapi bukan berarti ini gugur. Jadi buat saya memang penting untuk didorong beberapa hal. Satu, bukan hanya pada penyerangan kasus penyerangan LP Cebongan. H-1, H-2, H-3 itu ada sejumlah indikasi tentang komunikasi dan informasi yang menunjukkan bahwa ada kegagalan mencegah dari kepolisian. Artinya POM TNI atau auditor militer tidak bisa masuk ke wilayah polisi. Yang kedua, kasus penyerangan di Hugos Cafe menurut saya harus dibongkar. Tapi sayangnya informasi sejauh ini yang kami dapat pihak Polda Jogja
menghentikan kasus di Hugo's Cafe. Padahal ini 3 titik, LP Cebongan, sebelum LP Cebongan, dan Hugo's Cafe. Ini 3 titik yang harusnya Ya dibongkar tapi kan alasan Polda Jogja bahwa karena pelakunya sudah meninggal maka gugur demi hukum perkara. Baru 3 hari ditangani oleh polisi, kesimpulannya terlalu cepat bahwa hanya 4 orang, dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan ada potensi bahwa peristiwa di Hugo's Cafe tidak hanya 4 orang pelakunya, atau paling tidak diungkap lebih jauh untuk melihat sebetulnya 4 orang ini melakukan apa perannya masing-masing. Ada nggak pasal 55, 56 yang bisa dilekatkan kepada di luar 4 orang ini? Barangkali itu jadi petunjuk juga untuk membongkar lebih jauh. Saya pikir istrinya Heru Santoso almarhum berhak mendapatkan fakta, kebenaran itu, dan keadilan atas kasus yang Ya kalau polisi hanya menemukan betul 4 orang itu yang kena pasal 55 KUHP, ya bagaimana dia menambah yang lain yang tidak terlibat. Artinya kalau masih berkisar 4 orang ini memang udah gugur demi hukum. Maka tadi saya bilang, Bang, informasi yang kita miliki itu ada potensi di luar dari 4 orang. Oh jadi informasi yang Betul. kontras dapat melebihi daripada yang polisi Betul. dapatkan. Keluarga korban kemarin hadir di Jakarta. Kita minta ketemu, kita berusaha komunikasi secara informal ke pihak Mabes. Ada Pak Boy di sini, kemarin saya komunikasi beberapa kali ke Pak Soehardi. Tetapi memang jadwal dari pihak Mabesnya juga, terutama Kapolri yang kalau informasi yang kami dapat sibuk. Sebetulnya itu kesempatan kita untuk menyampaikan beberapa hal juga. Kami kan juga investigasi, ngomong di media bukan hanya itu saja yang kami kerjakan. Kami menyampaikan informasi ini ke Komnas HAM, kami menyampaikan ini ke One Team Press, ke Pak Joko Suyanto, semuanya kita sampaikan. Nah, jadi memang ada ruang-ruang itu untuk dibongkar lebih jauh. Saya pikir di sini korbannya tidak hanya yang di LP Cebongan, di Hugo's Cafe, maupun ada indikasi dugaan sistematisnya peristiwa di LP Cebongan tersebut. Dan saya menyayangkan juga, Bang, kenapa semua argumentasi ini itu lebih banyak muncul dari pihak TNI-nya, dari Menhan, dari pihak TNI dan lain-lain. Meskipun di Undang-Undang 31 itu ada yang disebut dengan PAPERA, Perwira Penyerah Perkara. Itu semua ada di dalam institusi TNI. Tetapi di pihak-pihak lain ada institusi-institusi hukum juga yang berhak atau harusnya tampil ke depan membuat ini clear. Mahkamah Agung misalnya, ketika ini ada perdebatan soal apakah ini peradilan sipil atau keperadilan militer, saya pikir cukup fair kalau misalnya Mahkamah Agung bisa menyampaikan itu. Pendapatnya maksudnya. Pendapatnya, termasuk Komnas HAM yang tadi mengklaim punya 2 undang-undang atau punya 3 undang-undang. Begitu mengklaim tapi hasilnya tidak ada kan juga lucu gitu. Baik, Endardi. Ya, saya kira pertama soal tim investigasi TNI Angkatan Darat. Di permukaan ini penangkapan 11 orang anggota Kopassus dan kemudian pengumuman dari tim investigasi itu seperti memberikan angin segar gitu ya, yang begitu cepat ini ya. Tapi di balik itu saya kira walaupun itu diapresiasi banyak orang, saya juga mengapresiasi kecepatan daripada pengumuman itu. Tapi di balik itu banyak saya kira keganjilan, dan melihat perkembangannya semakin nyata bahwa ini bagian dari satu strategi besar sebetulnya. Apa strategi besarnya? Saya kira pengumuman tim investigasi TNI AD sendiri kalau dicermati sungguh-sungguh ya, dengan embel-embel kesatria, pernyataan kesatria, jujur, bertanggung jawab, jiwa korsa yang kuat dan sebagainya. Saya kira kita tahu tujuannya mau kemana. Dan belum lagi kemudian ini inisiatif pribadi, maksud saya motifnya adalah balas dendam. Jadi ini kan dikurung pada semacam inisiatif pribadi. Itu memotong kemungkinan bahwa ada komando, ada atasan yang bertanggung jawab, semacam itu. Bukan spontan ya. Semacam itu. Ini spontan dilakukan. Nah, yang berikutnya ditambah kemudian gemuruh pernyataan-pernyataan dari elit-elit TNI maupun juga purnawirawan TNI
serta juga pernyataan-pernyataan pimpinan partai politik bahkan yang dekat dengan Kopassus ya, yang kemudian memang dilanjuti dengan pernyataan Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan dan lain-lain. Saya kira ini memang satu upaya kampanye sistematis ya untuk mengurung arah dari proses penyelidikan ya, investigasi ini dan peradilannya ke investigasi oleh TNI. Dan kemudian juga peradilannya adalah peradilan militer yang sebetulnya ditolak oleh banyak kalangan. Nah ini karena saya kira bukan tanpa alasan TNI kemudian TNI Angkatan Darat merebut kesempatan dan penyelidikan dan penyidikan secara cepat gitu. Karena memang ini satu cara untuk antara lain di dalam pengalaman-pengalaman yang lalu, peradilan semacam ini adalah untuk pertama mengaburkan fakta ya. Dari tanggal 29 Maret sampai 4 April itu satu cukup. Bagaimana mengaburkan fakta? Orang TNI sendiri mengakui bahwa ini dilakukan oleh anggota 11 anggota Kopassus lagi. Ya itu kan artinya dia mengakui fakta itu tuh. Itu fakta. Ya. Fakta ada pengakuan semacam itu. Tapi fakta lainnya bahwa kemungkinan ada komando, ada semacam itu dihilangkan di situ. Iya, kalau mereka juga tidak menemukan fakta ada komando segala macam. Justru itu saya nggak percaya dengan tim investigasi TNI AD. Oh, Anda nggak Usulan percaya. saya adalah kan sejak awal gabungan. tim investigasi gabungan. Ya, yang saya juga mau bantah satu lagi, ada mengatakan tadi ormas atau partai politik yang sengaja mengurung. Sebagian Bisa saja partai itu memang aspirasinya seperti itu. Masyarakat di Jogja pun dari ini dan di Solo ada lomba, ya itu bukan dari TNI pasti ya. Aspirasi masyarakat. Tapi kita nggak, Pak Karni, kita nggak bisa gampangkan itu sebagai seolah-olah aspirasi masyarakat atau ini dengan mudah. Saya kira begitu banyak pengalaman. Kampanye-kampanye sistematis ya, untuk hal-hal semacam ini terjadi. Ya ingat pada waktu soal Aceh, Papua, separatisme, juga banyak spanduk-spanduk semacam itu. Pada waktu PRD, ya atau tapi Anda merasakan nggak bahwa masyarakat juga resah sekali dengan banyaknya preman? Kalau itu tapi nanti lain. kita lanjutkan, kita istirahat sejenak.